cinta dan benci, ya, loyalitas dan berlepas diri, itu dibangun di atas ta'assub yang batil ini. Qala at-ta'assub al-madmum huwa al-istimrar 'ala al-batil ma'al ilmi bi butlanihi. Ta'assub, sikap fanatisme yang tercela adalah terus-menerus berkelanjutan di atas kebatilan. Padahal dia tahu, dia mengilmui kalau itu sesuatu yang batil, sesuatu yang salah. Takabburan wa inadan wa nusratan lisyakhs atau li al-qabilah ala haqqin aw batil. Kenapa kok kemudian terus-menerus di atas kebatilan? Padahal dia tahu kalau itu batil. Sikap fanatisme ini takabburan, karena sikap takabbur, sikap sombong, menentang dan membela kepada individu-individu tertentu atau kepada kabilahnya di atas hak ataupun batil. Pokoknya hak dibela, batil juga dibelanya. Tidak peduli kepada tidak lagi menjadi ukuran hak ataupun batil, benar atau salah, tapi yang jadi ukuran itu adalah fulan yang diagungkan, dia kagumi, atau ukurannya adalah kelompok atau kabilah dan yang misalnya. Wa hadza min umuril jahiliyah. Ini adalah dari perkara-perkara jahiliyah. Wa yaqulu sya'iruhum, penyair mereka mengatakan, wa ma ana illa min ghasbatin in ghawat ghawaitu wa in tarshad ghasyatun arsyada. Dikatakan wa ma ana illa min ghasyah, dan tidaklah aku ini kecuali min ghasyah, yani dari mereka, dari pembelaannya. In ghawat, jika kelompok itu, kata ghawa itu artinya menyimpang atau berlebihan. Bagaimana juga faqad ghawa. Ini ghawa itu, maka jika kelompok itu menyimpang, maka aku pun juga akan menyimpang bersamanya. Ghawa itu wa in tarsyad ghasyatun arsyad, meskipun ada yang lebih ke arah petunjuk. Artinya di sini adalah tidak peduli. Yang penting itu adalah kelompoknya, yang penting itu adalah golongannya, yang penting itu adalah yang dibelanya, yang dikaguminya. Tidak lagi menjadi ukuran benar ataupun salah. Fa'anzalallahu bidzalika ma anzal. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Janganlah kebencianmu kepada satu kaum menjadikan kamu tidak berlaku adil. Ini di surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Allah mengingatkan pada mereka dan juga kepada kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Janganlah sampai kebencianmu kepada satu kaum menyeretmu berlaku tidak adil. Ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, maka berlaku adillah itu lebih dekat kepada takwa. Ini Islam mengajarkan kepada kita untuk berlaku adil dalam segala hal. Suka ataupun tidak suka, tetap supaya berlaku adil. Benci ataupun dalam keadaan senang, ini tetap berlaku adil, menempatkan pada tempatnya. Jangan sampai karena berdasarkan kebencian kemudian kita tidak berlaku adil. Dan ini disuruh untuk berlaku adil kepada siapapun, sampai itu kepada orang kafir, apalagi kepada sama kaum muslimin. Maka ini Islam mengajarkan kepada kita. Maka ayat ini mengingatkan kepada mereka orang-orang ahlul jahiliyah yang mereka ta'assub, mereka dengan sikap fanatismenya ini, yang kemudian manakala membenci kepada seseorang, maka sudah, namanya benci sudah. Ya. Artinya kemudian tidak memandang
apakah ada padanya kebaikan atau kebenaran, itu sudah tidak lagi sebagai ukuran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah sampai kebencianmu kepada satu kaum menjadikanmu tidak berlaku adil. Maka berlaku adillah, itu lebih dekat kepada takwa. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka khitab ini adalah kepada orang-orang yang ahli ta'assub. Ai la yahmilukum bi bughdi qaumin ala alla ta'dilu fi haqqihim. Artinya di sini, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum itu membawamu tidak berlaku adil pada hak-hak mereka yang harus ditunaikan. Artinya kemudian karena kebencian kemudian haknya tidak ditunaikan, maka jangan. Walau kanu a'da'ukum, meskipun mereka itu adalah musuh-musuh kalian. Walau kanu a'da'akum, meskipun itu adalah musuh kalian. Qala fal 'adlu matlubun mal istiqai wa mal a'da'. Maka dalam hal ini keadilan itu tetap diperintahkan, dituntut. Baik itu dengan kawan atau dengan lawan. Baik itu dengan orang yang dicintainya atau dengan orang yang dibencinya. Maka inilah Islam yang senantiasa seimbang keadaannya dimanapun kita berada. Dituntut untuk senantiasa berlaku adil dengan kawan ataupun lawan. Maka ini hal yang menjadi koreksi bagi kita. Terkadang karena kebencian, karena ketidaksukaan sudah. Ini kemudian hak-haknya tidak ditunaikan. Ini akan diminta bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba." Wa idza qultum, dan jika kalian berkata, berkatalah dengan adil. Walau kana dza qurba, meskipun itu adalah kerabat dekat. Meskipun itu kerabat dekat. Artinya jangan karena itu kerabat dekat kemudian dibelanya meskipun salah. Makna ayat itu adalah seperti itu. Meskipun itu kerabat dekat, meskipun itu kawan dekat, maka katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ini makna ayat ini. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ketika ngomong, ucapkan yang adil. Baik itu kawan ataupun siapapun atau kerabat, orang yang dekat. Jangan karena kerabat dekat itu kemudian ya inilah yang dikatakan dengan nepotisme ya. Ini penyakit, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Maka dikatakan fala tahmiluka al-qaraba ala annaka tahibu ma'a qurbik. Jadi jangan sampai karena kekerabatan itu menyeret untuk kemudian kita sendiri menyeret kepada kebatilan bersama dengan kerabat. Kalau itu kerabat nggak enak dan seterusnya. Kerabat itu hubungan nasab. Tapi yang hak adalah hak. Hak itu lebih kita cintai. Bal idza kana mukhti'an tughayyiru khata'ahu. Dan kalau ternyata meskipun itu kerabat, kalau salah harus kita rubah, harus kita luruskan. Dan jangan kita mengikutinya atau membiarkannya. Bahkan dinasihati, diingatkan meskipun itu kerabat, ya, tanpa peduli. Dan inilah Islam yang selalu berlaku adil. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam kisahnya Al-Qurashiyah, kisahnya seorang wanita Ma'zumiyah, ya, dari Bani Ma'zum, ya, yang mencuri. Kemudian permasalahannya sampai ke mahkamah, artinya sudah terangkat, gitu ya. Maka tidak ada lagi kecuali dipotong tangannya. Namun kemudian orang-orang Quraisy, mereka merasa berat. Ini Quraisyiyah, ya, seorang wanita bangsawan mencuri, masa harus dipotong tangan? Bagaimana untuk kemudian minta rekomendasi atau bagaimana untuk meluluhkan Rasulullah SAW agar mengurungkan, jangan sampai ditegakkan hukum itu. Kemudian yang menjadi wasilahnya adalah ini adalah orang dekatnya Rasulullah. Cari orang dekat.
keluarganya. Ya. Zaid bin Harithah. Ya. Ya. Usama bin Zaid. Ya. Usama bin Zaid. Ini juga orang dekatnya Rasulullah SAW. Masih kerabatnya. Ya. Maka kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW itu. Dari apa yang istilahnya pesan dari tokoh-tokoh Quraisy ini. Rasulullah SAW pun marah. Rasulullah SAW marah dengan seperti itu. Bahkan sampai kemudian beliau mengatakan, walau kanat Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah, putriku sendiri mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah ini tuntunan. Dan ternyata seperti itu masih banyak kita dapat. Dan ini sekali lagi adalah penyakit jahiliyah. Bagian-bagian dari penyakit jahiliyah yang tentunya harus kita sadari, kita hindari. Jangan karena kekerabatan, kedekatan, kawan dan relasi dekat ini kemudian menjadikan kita tidak berlaku adil. Maka Allah mengatakan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jika berkata, maka berkatalah yang adil, jujur, meskipun itu dengan kerabat dekatnya sendiri. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Dan Allah juga mengatakan di surat An-Nisa ayat 135, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah. Jadilah kalian orang-orang yang qawwamin, yang tegak, yang kokoh, yang namanya qawwam. Ini artinya yang bertanggung jawab. Bisa berdiri tegak, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala syuhada'a bil qist. Menjadi saksi-saksi dengan adil. Menjadi saksi yang adil. Meskipun itu kepada kerabat dekatnya siapapun. Maka yang hak dikatakan hak, yang batil juga dikatakan batil. Tidak seperti ahlul jahiliyah, khususnya dari kalangan ahlul kitab Yahudi, yang manakala hukum itu mengena kepada tokoh-tokoh mereka, maka tidak ditegakkan hukum itu. Namun kalau hukum itu mengena kepada orang-orang rendahan dari mereka, maka ditegakkan hukum itu. Ini mereka orang-orang Yahudi pada khususnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini agar kita berlaku adil dengan siapapun. Qala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian qawwamina bil qist, orang-orang yang berlaku menegakkan keadilan. Menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala, walau 'ala anfusikum, meskipun itu kepada diri kalian sendiri atau kepada orang tua atau kerabat. Meskipun menjadi saksi, ya. Jadi saksi mungkin perbuatan yang batil, ya. Atas dirinya sendiri atau atas kepada orang tuanya atau kerabatnya. Maka ini kejujuran. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk jujur. Dan itulah para sahabat. Mereka melakukan atau menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran ini. Salah satunya di antaranya adalah kisahnya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala dengan dua kawannya yang tidak ikut hadir dalam perang Tabuk. Maka ini dengan jujurnya menyampaikan kepada Rasulullah SAW kenapa tidak ikut perang. Mengatakan tidak ada alasan. Kami dalam keadaan cukup, ya, persiapan sudah ada, tapi kemudian tidak berangkat. Tidak ada alasan. Jujur. Berbeda dengan orang-orang munafik, mereka datang kepada Rasulullah dengan berbagai alasan ini itu ya sudah diuzur oleh Rasulullah. Tapi tiga orang ini tidak. Karena kalau seandainya mereka mau beralasan, bisa saja mereka beralasan. Tapi mereka orang-orang yang sadar. Bagaimana hukuman Allah Subhanahu wa taala jika tidak jujur kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jika tidak jujur kepada dirinya sendiri. Dan mereka orang-orang yang paham benar bagaimana buah dari sebuah kejujuran. Maka benar. Meskipun harus mendapatkan hukuman,
3 orang itu kemudian diboikot oleh Rasulullah selama 50 hari. Pertama 40 hari. Setelah 40 hari, bahkan ini supaya istri-istri para 3 orang ini supaya menyingkir. Diperintahkan supaya memisahkan. Ya. Kemudian sampai bertanya-tanya apakah cerai atau tidak. Ini. Tidak ada kata cerai, tapi supaya pisah dulu. Berat ini. Diboikot selama 40 hari. Genap 50 hari. Sabar mereka. 3 orang ini. 2 orang nangis terus di rumah. Nggak pernah keluar. Tapi Ka'ab bin Malik tambah. Ini yang paling tambah. Setiap hari pun juga keluar ke pasar. Juga berjamaah. Ya. Tetap juga mendekat dengan para sahabat, dengan Rasulullah. Meskipun tidak dipedulikan. Salam tidak dijawab, mendekat orang menjauh, ya. Dia mendekati seseorang, orang menjauh, ya. Sakit kan seperti itu. Ini tentunya dalam ujian sangat berat sekali. Ini tentunya lebih berat daripada seorang itu di penjara, ya. Karena dia hidup sendiri. Banyak orang dilihat saja, tidak bisa ngomong, tidak bisa bercengkerama. Coba, selama 40 hari tidak ada yang diajak bicara. Selama 50 hari bahkan. Ya. Padahal orang berlalu lalang. Ini bisa kita bayangkan, ya. Beratnya ujian itu. Ini lebih berat dari sebuah penjara. Ya. Penjara mungkin bisa menutup diri dari orang. Lah ini nggak bisa. Dan sakit itu. Tapi ini Ka'ab bin Malik tambah. Bagaimana beliau sendiri mengisahkan bagaimana dalam pemboikotan ini. Diboikot. Orang mendekat dia salam, menjauh semuanya, menyingkir. Kalau dia mendekat, orang menyingkir semuanya. Tapi juga tetap mendekat, mengucapkan salam pada Rasulullah. Tapi Rasul juga nggak peduli, nggak mandang juga nggak. Hanya kemudian Ka'ab itu memperhatikan, apakah mulutnya komat kamit atau tidak, menjawab salamnya atau tidak. Ini diperhatikan betul, tapi tetap tabah. Dan inilah orang-orang jujur. Sampai genap 50 hari turun pertaubatannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima taubatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung di pagi harinya. Maka dan itu dilakukan oleh para sahabat, ikut memboikotnya pun juga bukan karena benci. Ini beda dengan kita yang kadang cuma ikut-ikutan. Ketika memboikot itu hanya karena ikut-ikutan saja. Ya. Ikut-ikutan saja. Sementara yang misalkan yang memerintahkan untuk boikot sudah fair-fairan, sudah fair, sudah ini masih tetap terus. Ya. Nah, kemudian kita adalah ikut-ikutan. Tapi kita lihat ketika turun ayat itu langsung seorang sahabat ada yang pagi hari habis subuh langsung menuju rumahnya Ka'ab bin Malik menghabarkan berita gembira itu. Mereka senang, semuanya para sahabat senang dengan turunnya ayat di surat Taubah. Wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu, dan terhadap 3 orang yang mereka takhalluf, tidak ikut perang. Ini tidak ikut hadir dalam perang Tabuk. Yang mereka merasa sempit, sampai merasa sempit tinggal di bumi yang luas ini. Wa dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Sempit bumi yang mereka tinggali, yang luas ini. Kemudian Allah berikan ampunan kepada mereka ini. Maka ini kita lihat bagaimana buah dari kejujuran. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya, dan tidak hanya itu saja, namanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Jadi itu adalah satu mangkabah. Namanya diabadikan dalam Al-Qur'an sampai akhir zaman, ya. Sampai hilangnya dunia ini. Tercatat itu dalam ayat, Masya Allah. Ini buah dari kejujuran. Makanya terkadang itu yang kita tidak ambil pelajaran. Yang diambil pelajaran ya boikotnya saja. Boikotnya saja yang diambil pelajaran. Sementara kejujuran, buah dari kejujuran ini yang tidak diambil pelajaran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan di sini untuk berlaku adil kepada siapapun, untuk jujur. Meskipun itu kepada diri kita sendiri. Kalau toh kita mesti harus kena hukuman.
Walau ala anfusikum, meskipun terhadap diri kita sendiri. Menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keburukan yang mungkin kita lakukan, atau dengan kita bersaksi itu kemudian kita akan terseret juga, tidak ada masalah. Itu hanya hukuman dunia saja. Ya. Di akhirat, insya Allah kalau di dunia sudah lepas, di akhirat pun juga akan lepas, sudah tertebus. Iyakun ghaniyan aw faqiran, fallahu awla bihima. Iyakun ghaniyan, jika itu kaya atau fakir, maka Allah Subhanahu wa taala lebih utama dengannya. Allah Subhanahu wa taala lebih utama. Fallahu awla bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsunya untuk berlaku adil. Jangan mengikuti hawa nafsu untuk berlaku adil ini. Jujur karena Allah Subhanahu wa taala, jangan ikuti hawa nafsu. Wa in talwu aw taridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Fa in talwu, jika kalian berpaling, belot, aw taridu sama berpaling, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian lakukan itu Maha mengetahui. Artinya kalau kemudian kita bersaksi dengan saksi yang palsu, dengan kesaksian yang palsu, maka Allah Subhanahu wa taala juga Maha tahu. Jika jujur, meskipun kita mungkin juga hancur dalam tanda kutip ya, di dunia mungkin kena hukuman dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala juga Maha tahu akan kejujuran kita. Pasti dan pasti akan ada jalan keluar. Pasti dan pasti akan diganti dengan yang lebih baik. Itu yang harus menjadi keyakinan bagi kita. Karena kalau tidak, maka itu adalah sifat-sifat jahiliyah yang menghiasi dalam diri kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan berwajib 'ala al-insani al-'adl ma'a nafsihi wa ma'a qaribihi wa ma'a sadiqihi wa ma'a aduwwihi. Wajib bagi setiap manusia yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu berlaku adil terhadap dirinya, terhadap kerabatnya, terhadap kawannya, demikian pula bersama dengan musuhnya. Dengan siapapun selalu berlaku adil, jujur. La tahmiluhu adawatu ahadin an yuzlimahu. Tidak akan permusuhannya kepada seseorang itu tidak menyeretnya untuk kemudian mendoliminya. Au yajuru alaihi, atau berbuat jur'ah, buat jahat. Hadza huwa sya'nul muslim. Ini kondisi dan keadaan seorang muslim yang senantiasa berlaku adil dengan siapapun. Jangan karena musuh kemudian dizalimi, jangan karena kebencian kemudian juga tidak menunaikan haknya, maka tetap ditunaikan haknya sebagaimana mestinya. Ini seorang muslim seperti itu. Maka kita pun juga demikian, apapun kita kedudukannya. Sebagai kepala rumah tangga misalkan, sebagai anak, sebagai kawan, sebagai karyawan, pun juga jujur. Dimanapun kita dituntut untuk berlaku jujur. Jujur kepada diri kita, jujur kepada anak istri, jujur kepada orang tua, jujur kepada atasannya, dan jujur kepada kawan-kawannya. Karena hakikat daripada kedustaan itu sebenarnya mendustakan diri kita sendiri. Dan kalau kita dusta, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, cepat ataupun lambat juga. Karena itu Rasulullah SAW juga mengingatkan, iya kawan-kawan, bahaya dusta itu, ini bahayanya besar sekali. Karena dusta itu akan menyeret seseorang untuk berlaku dosa-dosa yang lain. Akan melakukan dosa-dosa yang lain. Berangkat dari kedustaan. Misalkan mendustakan istrinya misalkan. Pada dusta tidak dibolehkan. Meskipun dalam hal ini seorang suami boleh berdusta kepada istrinya. Pada hal-hal yang itu akan menjaga dusta demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Ini dalam dusta yang menjadikan supaya istri itu tidak tersinggung misalkan dan sebagainya.
misalkan masakan atau apa misalkan, pokoknya dinikmati saja ya. Apa yang dimasak oleh istrinya, meskipun itu mungkin tidak enak ya, dikatakan enak misalkan ya. Karena kalau mungkin dikatakan, tidak enak ini, kadang ada yang tersinggungannya, ya, sudah tersinggung seperti itu, maka untuk menjaga keutuhan rumah tangga boleh seperti itu. Tapi pada dusta-dusta yang tidak dibolehkan, maka tidak boleh untuk kemudian tidak jujur kepada istri. Selingkuh misalnya lagi ya. Namanya selingkuh itu kan perbuatan yang buruk, yang namanya busuk, yang perbuatan yang busuk ini dibungkus kayak apapun juga namanya bangkai, tetap bangkai ya. Dibungkus kayak apapun juga mesti akan akan bau juga ya. Ini. Maka kalau misalkan poligami jujur saja. Karena yang ngajari poligami kepada kita itu Rasulullah. Apakah Rasulullah juga delik-delikan ya. Ini. Dengan istri yang lainnya? Enggak ngajari seperti itu. Meskipun memang tidak ada syarat ya, misalkan mau dengan istri kedua menikah dengan istri kedua. Istri pertama harus tahu itu tidak ada syarat. Ya. Kecuali dari depan itu memang harus syaratnya ketat, harus sidang dan seterusnya ya. Ada saksi dan di sidang ini semuanya ya, ketat ini. Meskipun itu tidak ada syarat tapi jujur ini. Dan kemudian punya simpanan istri yang lain juga nggak ngomong Rasulullah nggak jadi seperti itu. Kalau sunnah ya sunnah kerjakan semuanya terang-terangan. Jangan kemudian telik-telikan seperti itu, ya, sembunyi-sembunyi. Ya. Apalagi dengan nikah yang sekarang ini menjadikan kita itu citra seorang muslim jadi jelek dengan nikah siri. Meskipun nikah siri itu pada asalnya dibolehkan, ya. Yang penting sudah syarat rukunnya terpenuhi, ya. Ada mempelai, ada wali, ada saksi, ada mahar, ya. Dan itu jelas, itu sudah artinya syarat pernikahan itu sah. Boleh-boleh saja meskipun itu tanpa sepengetahuan istri pertama misalkan, ya. Boleh-boleh saja. Tapi kemudian dari sisi sahnya sah, ya. Tapi jangan kemudian menyiapkan diri kita untuk menjadi seorang yang tertuduh, ya. Dan juga membuka pintu-pintu syaitan, ya. Karena ada sunnah yang lain, namanya walimah itu sunnah. Walimah memang. Dan walimah itu supaya orang lain juga kenal. Jangan supaya dia, ini kumpul kebo. Kalau nggak dikawin kan seperti itu. Ya. Nggak tahu kalau itu sudah sah, dikiranya orang itu adalah kumpul kebo. Ya. Padahal itu mungkin sudah sah. Ya. Maka ini juga jujur-jujur seperti itu. Karena Rasulullah SAW sampai dengan istri yang sebanyak itu pun juga semuanya jujur. Ya. Ini kemudian Rasulullah berikan satu yang tidak ada yang ngajari seperti itu. Sunnah siapa seperti itu? Poligami sunnah tapi ya, semuanya dong. Jangan dengan cara-cara yang kemudian seperti itu. Ini jujur kepada keluarga, kepada anak juga demikian. Kepada anak juga jujur. Karena kalau kita sudah ngajari kalau kita tidak jujur kepada anak, otomatis kita mengajari anak kita tidak jujur. Kadang-kadang anak seperti itu, anak nangis, sini, tak belikan permen. Hanya untuk supaya jangan nangis. Meskipun ini anak-anak, ternyata nggak dibelikan permen. Ya, ini kita sebagai orang tua jangan hati-hati. Kelihatan sepele seperti itu, tapi sebenarnya kita mendidik anak kita untuk dusta. Maka jangan salahkan kalau kemudian anak itu bohong. Nah, kita ngajari seperti itu tanpa kita sadari. Baru itu, maka jangan mudah untuk janji. Oh ya nanti ya tak belikan ya. Jangan lupa insya Allah, atau kalau ada taklifnya. Jangan kemudian kita meyakinkan, oh nanti saya belikan. Hati-hati akan dipegang terus. Kalau tidak, kita ngajari dusta sama anak. Satu masalah yang kita sebagai orang tua itu harus betul-betul. Ini dari masa-masa yang kelihatannya kita sepele. Anak, istri, kemudian kerabat, karyawan, dan sebagainya, atau kepada atasannya. Ini juga seperti itu jujur. Insya Allah jujur ini akan mendatangkan kebaikan yang besar. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir." Hendaknya kalian itu jujur, karena jujur itu akan mengantarkan kepada perbuatan baik. Kalau jujur kita enteng, ya. Mau berbuat apa nggak ada rasa berat. Tapi kalau sudah dusta, ya, laporan misalkan di markup atau ini dan itu dan seterusnya, ini nggak enak pokoknya, ya. Hati itu nggak tenang, ya. Apalagi kalau itu sampai termakan dalam menjadi daging kita yang masuk dalam
perut kita menjadi daging dari hal-hal yang tidak halal. Nasallallahu alaihi wasallam tidak akan menenangkan. Maka itu adalah perbuatan jahiliyah. Qala wa amal jahiliyah fa innahum yata'assabuna liqaumihim. Adapun jahiliyah mereka asabiyah, yakni fanatisme terhadap kaum mereka, walau kana qaumuhum zalimin, meskipun kaum mereka adalah orang-orang zalim. Fa amarana Allah jalla wa ala bi mukhalafatihim. Maka Allah merintah kepada kita untuk menyelisih mereka. Wa an naqula al-haqqa walau ala anfusina wa ala aqaribina wa ala asdiqaina wa ala a'daina. Allah merintahkan kepada kita untuk berkata yang hak, berkata yang benar, meskipun itu harus mengena kepada diri kita sendiri, atau kepada kerabat kita, atau kepada kawan-kawan kita, atau kepada musuh kita. Maka sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw mazluma." Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Yang zalim dan yang dizalimi sama-sama supaya ditolong. Qalu, kata para sahabat, "Ya Rasulullah, nansuruhu idza kana mazluma." Wahai Rasulullah, kita tolong kalau dia dizalimi. Orang yang dizalimi mesti keharusan untuk ditolong. Ini makmul. Bagaimana yang zalim itu ditolong? Bagaimana suruh idza kana zalima? Bagaimana kita menolong dia kalau dalam keadaan dia zalim? Orang zalim kok ditolong? Kata Rasulullah, "Tamna'u 'anil zulm." Kamu tahan dia dari kezalimannya, fadzalika nasruhu. Maka itulah pertolonganmu kepada dia. Jangan sampai kawanmu, saudaramu itu kemudian berbuat kezaliman. Tahan. Maka ini sama saja dengan menolong saudara kita. Fanasruhu an tamna'hu minadz zulm. Yani maka membela dia, orang yang zalim ini adalah dengan bukan kezalimannya dibela atau tidak, tapi kezalimannya itu ditahan. Walaysa nasran tusa'idahu 'ala zulm. Bukan berarti menolongnya itu membantunya dalam kezalimannya ini. Maka ini adalah satu kehinaan ya. Ini ikhwan fillah jazakumullah, bagaimana semestinya kita sebagai seorang muslim kaitannya dengan kejujuran kita, jangan sampai kemudian sikap fanatisme itu mengena pada kita. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mohon maaf ini ya, nggak sampai yang terlambat ini. Ini dulu Allah Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.